Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Ireneto. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng, kelas 2024E. Pada video kali ini saya mengajak kita semua untuk menyaksikan kasus tentang penistaan agama. Selamat menyaksikan. Ratusan warga mendatangi sebuah rumah di kilometer 13 Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Salah satu penghuni rumah diduga telah melakukan penistaan agama di media sosial. Usai viral di media sosial rekaman siaran langsung Rudi Simamora, ratusan warga mendatangi rumah Rudi yang berada di Jalan Medan Binjai kilometer 13, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kedatangan warga menunggu polisi datang menjemput Rudi setelah dilaporkan atas dugaan penistaan agama yang disiarkan secara langsung melalui media sosial. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora tidak hanya itu. Di salah satu siaran langsungnya di media sosial kembali melakukan dugaan penistaan agama. Aisyah, Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas viralnya unggahan tersebut, ratusan warga mendatangi dan menunggu Rudi dijemput polisi. Pak Polisi, tolong Pak Polisi, siapapun polisi di Kota Medan. Semalam udah mulai viral memang, Pak. Viral apa itu? Masalah penistaan agama. Apa yang dibuatnya Pak Kadus? Semalam ada bahasa dia itu Allah itu rasis, kata dia gitu. Jadi tadi sempat dikepung warga rumahnya? Tidak dikepung, cuman sebagian dari masyarakat kan ada mengetahui, cuman menanti untuk dijemput sama pihak yang berwajib. Udah berapa lama tadi Pak Kadus warga ramai di sini? Sekitar 1 jam. Sementara itu, mengetahui warga tengah mengepung rumah Rudi, belasan personil Polsek Sunggal dan Brimopolda Sumut mendatangi lokasi untuk mengevakuasi Rudi ke Mapol Restabes Medan guna proses lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Heri Kiswanto, TV One mengabarkan. Nah, teman-teman, kita telah menyaksikan video tentang kasus penistaan agama. Saya telah menganalisis tentang kasus tersebut. Sekarang, saya akan menjelaskan kasus tersebut dengan mengaitkan sila pertama dalam sila Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang didukung oleh keempat artikel. Pertama-tama kita harus mengetahui dan memahami tentang keberagaman agama yang ada di tanah air kita. Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama yang sangat kaya, di mana 6 agama resmi yang telah diakui oleh pemerintah agama yang ada di Indonesia. Yang pertama, agama Islam, agama terbesar di Indonesia dengan jumlah populasi penganutnya yang sangat banyak. Yang kedua, agama Kristen. Agama ini terdiri dari 2 denominasi utama, yaitu Protestan dan Katolik. Yang ketiga, agama Hindu. Mayoritas penduduk agama Hindu terdapat di Bali. Yang keempat, agama Buddha. Agama ini memiliki sejarah panjang di Indonesia, meskipun jumlah penganutnya lebih kecil dibandingkan dengan agama-agama lain. Yang kelima, agama Konghucu. Agama ini merupakan bagian dari tradisi Tionghoa yang telah ada di Indonesia selama berabad-abad. Yang keenam, kepercayaan lain selain agama-agama resmi di Indonesia juga memiliki banyak kepercayaan lokal dan tradisional yang dianut oleh masyarakat di berbagai daerah. Nah, teman-teman, keberagaman agama ini melahirkan suatu realitas sosial yang sangat kompleks, di mana keberagaman menjadi hal yang sangat penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari di Indonesia. Namun, dinamika interaksi antar agama juga bisa menimbulkan pertentangan, termaksud isu-isu penistaan agama yang sering menjadi sorotan publik.
Nah, teman-teman, dari artikel pertama tentang kasus penistaan dalam hukum Islam, menurut Muhammad Syarif, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Serambi Mekah, hukum penistaan agama di Indonesia ditetapkan berdasarkan undang-undang dalam KUHP pasal 126A. Disebut bahwa setiap orang yang sengaja di muka umum melakukan perbuatan mengeluarkan perasaan yang bermusuhan, menyalahgunakan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun, bagi yang melanggar pasal ini akan dipidana maksimal selama 5 tahun. Penistaan agama adalah tindakan pidana yang masuk dalam ranah isu, suku, agama, politik, dan antar golongan. Hal yang sensitif apapun di Indonesia yang memiliki keberagaman suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda, orang yang melakukan agama, baik orang yang melecehkan agama, melalui ucapan, tulisan, postingan, atau update status, maka disebut penistaan agama. Teman-teman, dari hukum Islam, penghinaan agama disebut dengan istilah sab al-din. Dari video di atas tentang kasus penistaan agama yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, orang yang melakukan atau menyebut nama Tuhan tidak dengan hormat akan dikenakan hukuman. Nah, teman-teman, dari artikel kedua, menurut Aji Rahman, Pusat Studi Kebajikan Kriminal Universitas Pajajaran, ia menjelaskan bahwa dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebut bahwa kalau ada orang yang mengejek dan melakukan penodaan terhadap Tuhan yang disembah, tidak akan dibiarkan tanpa pemidanaan. Dimasukkan ke goa pasti kau marah. Ya udah, bertapalah kau di dalam goa itu. Mudah-mudahan pulang dari goa kau jadi nabi. Dugaan penistaan agama yang dilakukan Rudi Simamora tidak hanya itu. Di salah satu siaran langsungnya di media sosial kembali melakukan dugaan penistaan agama. Kau bilang Aisyah, Muhammad sendiri yang meneliti, bukan Tuhan yang memberitahu. Maka tambahi aja lah di depan Dr. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, dari video di atas, seorang warga yang bernama Rudi menyebut nama Nabi Muhammad secara tidak pantas atau tidak layak. Dan menurut Undang-Undang Pasal 29, orang yang menyebut nama Tuhan tidak dengan pantas dan layak tidak akan dibiarkan tanpa pemidanaan. Menurut Asnawati dari Puslibang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang, ia menjelaskan bahwa hukuman bagi pelaku penodaan agama maksimal 5 tahun penjara, bahkan bila perlu ditambah karena harus memiliki efek jera bagi si pelaku. Nah, teman-teman, setelah mengamati video di atas, saya menyimpulkan bahwa barang siapa yang dengan sengaja maupun tidak sengaja menyebut, memposting di media sosial nama Tuhan tidak dengan hormat, maka ia akan dikenakan pasal-pasal yang berlaku di Indonesia dan bahkan ditambahkan hukuman karena harus memiliki efek yang jera. Terima kasih.